Bayangkan, kamu hidup di sebuah kota kecil di Eropa abad ke-14. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarmu mulai jatuh sakit. Tubuh mereka membengkak, menghitam, lalu mati dalam beberapa hari. Tidak ada obat, tidak ada penjelasan, hanya bau busuk kematian di mana-mana. Itulah Black Death, pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Black Death adalah nama yang diberikan kepada pandemi besar yang melanda Eropa, Asia, dan Afrika dari tahun 1347 hingga sekitar 1351. Disebabkan oleh bakteri yang bernama Yersinia pestis, penyakit ini menyebar cepat dan mematikan. Diperkirakan menewaskan 75 hingga 200 juta orang, termasuk sekitar setengah dari populasi Eropa pada saat itu. Tapi, kenapa disebut Black Death? Karena gejalanya, tubuh penderita mengalami pembekakan besar yang menghitam, terutama di ketiak, selangkangan, dan leher. Ini adalah bentuk paling umum dari penyakit ini, yaitu pes bubonic. Wabah ini diyakini berasal dari wilayah Asia Tengah, mungkin sekitar Cina atau Mongolia, dan menyebar melalui jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Tahun 1346, wabah muncul di kota Kaffa, Crimea, yang saat itu dikuasai oleh bangsa Mongol. Saat menyerang kota itu, para Mongol melemparkan mayat-mayat penderita wabah ke dalam kota. Mungkin ini adalah salah satu contoh awal perang biologis. Beberapa pedagang Genoa melarikan diri dari Kaffa dengan kapal. Tapi, mereka membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka membawa wabah ke Eropa. Black Death menyebar dengan sangat cepat karena Yersinia pestis hidup di tubuh kutu yang menempel pada tikus hitam. Tikus-tikus ini ada di kapal, rumah, pasar, bahkan gereja. Begitu tikus mati, kutu mencari inang baru, yaitu manusia. Ditambah lagi, kondisi kota-kota Eropa saat itu sangat buruk. Sanitasi minim, kota padat penduduk, sampah dan bangkai tidak dibersihkan, air bersih sulit diakses. Black Death tidak hanya muncul dalam satu bentuk. Ada 3 varian utama. 1. Pes bubonic, menyerang kelenjar getah bening, gejala demam, muntah, dan kelelahan, kematian dalam 3-7 hari jika tak tertolong. Pes septicemic, infeksi menyebar ke dalam darah, gejala, kulit keunguan, dan pendarahan dalam, kematian bisa dalam hitungan jam. Ketiga, pes pneumonik, menyerang paru-paru, menular lewat udara. Ini bentuk paling mematikan dan paling menular. Karena belum mengenal konsep bakteri, orang zaman itu mencoba menjelaskan wabah dengan caranya sendiri. Ada yang menyalahkan langit, menganggap ini hukuman Tuhan. Ada yang menyiksa diri sebagai penebusan dosa. Ada yang mencari kambing hitam. Dan sayangnya, komunitas Yahudi sering jadi korban tuduhan. Salah satu ikon paling terkenal dari era Black Death adalah Plague Doctor. Mereka mengenakan jubah panjang dan topeng berbentuk paruh burung. Di dalam paruh itu, mereka meletakkan bunga dan rempah. Tujuannya untuk menyaring udara beracun. Waktu itu, orang percaya teori miasma atau udara busuk sebagai penyebab penyakit. Tidak ada antibiotik, tidak ada sterilisasi, dan tidak ada vaksin. Pengobatan yang mereka pakai yaitu darah dikeluarkan, meracik ramuan herbal, mandi cuka, bahkan ada yang membakar bagian tubuh sendiri agar racunnya keluar. Efek dari Black Death luar biasa. Dari segi sosial, penduduk kota menurun drastis.
Banyak keluarga kehilangan semua anggotanya, struktur kelas terguncang, para bangsawan kehilangan pekerja mereka, dan para buruh mulai menuntut hak. Segi ekonomi, jumlah tenaga kerja anjlok, yang berarti upah naik, lahan pertanian ditinggalkan, inflasi tinggi. Pada pertengahan tahun 1351, gelombang besar Black Death akhirnya mulai mereda di sebagian besar wilayah Eropa. Tapi, bukan karena ditemukan obat, bukan juga karena strategi kesehatan yang efektif. Wabah berhenti karena hampir semua orang yang bisa terinfeksi sudah terinfeksi. Banyak yang selamat karena kebal. Banyak juga yang sudah tidak bisa terinfeksi karena sudah meninggal. Sebagian kota benar-benar kehilangan 60-70% populasinya. Desa-desa ditinggalkan, lahan pertanian terbengkalai, dan kota-kota menjadi sunyi. Meskipun gelombang utamanya berakhir, Yersinia pestis tidak pernah benar-benar hilang. Wabah pes terus muncul secara berkala hingga abad ke-17. Tapi, tidak pernah sedahsyat Black Death. Namun, dari bencana besar itu, dunia berubah. Pemikiran tentang ilmu kedokteran mulai berkembang, munculnya kelas menengah baru, masyarakat menjadi lebih kritis terhadap otoritas agama dan negara. Dari tragedi ini, dunia menjadi belajar banyak hal. Yang pertama, pentingnya sanitasi. Kedua, pentingnya ilmu pengetahuan dan riset medis. Ketiga, bahaya menyalahkan kelompok tertentu saat krisis. Keempat, betapa rapuhnya sistem sosial tanpa kesiapan. Black Death bukan hanya tentang kematian, tapi tentang perubahan. Ia menghancurkan, tapi juga membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Wabah itu jadi pengingat bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, manusia tetap berusaha bertahan, mencari cahaya, dan membangun kembali. Jika kamu suka konten sejarah mendalam seperti ini, bantu channel ini berkembang dengan like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar, menurut kamu, bagaimana dunia sekarang jika Black Death tidak pernah terjadi?